Ya, karena kan kita ini negara hukum. Iya, betul, betul. Jangan dibiarkan ketika ini ada penipuan. Jangan dibiarkan ketika ini ada pemerasan. Harus hukum ditegakkan dengan sebenarnya. Tidak ada itu dilindung-lindungi. Katakanlah ini yang paling gampang ini di JBN ini, misalnya ada Adiansah, ada Ustadz Yusuf Mansur, kemudian ada katakanlah ada jamaah masjid saya sendiri yang bermain di investasi ini, silahkan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Harapan saya juga Kapolri yang terhormat, Bapak Kapolri mau menerima kami terkait dengan laporan ini. Saya sangat harapan kalau Pak UYM ini datang ke masjid, kita bicara baik-baik lah. Ya pasti kan ada solusi. Solusinya nggak tahu bagaimana, tapi setidak-tidaknya ini juga akan meringankan beliau gitu. Ya siapa tahu umur manusia. Beliau berangkat nanti setidak-tidaknya dengan jamaah JBN ini sudah clear gitu. Tidak akan ada tuntutan lagi nanti di Solo, gitu ya kan. Jadi kita sekaligus mengingatkan beliau ya. Pak Zeni, bisa dijelaskan Pak terkait pemanggilan Bapak oleh Bareskrim 1? Baik Mas Haji, saya hari ini dipanggil berdasarkan surat tertanggal 22 September Mas. Nomornya adalah B/6/7/13 9 Romawi /res.1.11 kemudian /2022 Ditipideksus ya, tindak pidana khusus masalah ekonomi ini Mas. Dimintain keterangan berkaitan dengan investasi batu bara yang sampai dengan saat ini masih belum ada penyelesaian, di mana bisnis batu bara itu diawali dengan presentasinya Yusuf Mansur di dalam masjid Darussalam Kota Wisata, dan berakhir sampai dengan saat ini itu dilakukan tahun 2009, kemudian macet di 2010 sampai dengan sekarang hampir 11 atau 12 tahun belum ada penyelesaian Mas Haji. Nah, dasar daripada surat dari di Bareskrim ini, dasar dari surat Bareskrim ini, memang saya di bulan Maret itu saya bersurat mengadukan berkaitan dengan investasi tersebut yang diduga melakukan beberapa pasal begitu Mas Haji. Ya, baik. Jadi pemanggilan Bapak oleh Bareskrim ini terkait surat aduan yang dikirimkan oleh Pak Zaini kepada pihak kepolisian ya Pak ya? Iya betul, kepada Kapolri. Baik. Siapa saja Pak yang Bapak adukan atau laporkan ini Pak? Yang saya adukan di sini adalah Jam'an Nur Khotib Mansur, kemudian BMT Darussalam, dan PT Adi Partner Perkasa. Oke. Ya. Baik. Ya, mereka ini terkait adanya dugaan tidak pidana apa Pak? Atau dikenakan pasal apa Pak? Ya, jadi sesuai dengan surat yang ada dalam dalam undangan ini, diduga sebagai tuntutan investor sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dan atau pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Darussalam Madani wa Tanwil
Darussalam dan saudara Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur. Oke. Iya. Oke, baik Pak. Iya. Ini terkait tidak dugaan tidak pidana pencucian uang Pak ya? Baik. Oke. Keterangan apa Pak yang Bapak sampaikan kepada penyidik Pak? Jadi dari tadi dimintain keterangan, memang saya sampaikan dari A sampai Z. Dari awal Yusuf Mansur itu presentasi di Masjid Darussalam membawa usaha investasi batubara ini sampai dengan peran daripada direktur utama, direktur Adiansah, kemudian ditindaklanjuti oleh BMT, kemudian masing-masing investor setor, kemudian sampai dengan adanya mobil yang dipajang. Mobil yang dipajang dipamerkan di depan Masjid Darussalam, kemudian sampai dengan pada saat investasi ini macet, kemudian Yusuf Mansur datang ke gedung serbaguna. Di sana ada sekolah namanya Global School di Legenda Wisata yang mengatakan bahwa Bapak Ibu jangan khawatir, nanti yang akan mengganti investasi Bapak itu saya dengan cara mencicil. Yusuf Mansur yang mengatakan seperti itu. Baik. Semua saya buka dari A sampai Z. Baik. Ya. Jadi sudah Pak Zaini jelaskan secara detail Pak ya? Ya, sudah. Kemudian Pak, selain Pak Zaini, apakah ada investor lain yang dipanggil nih Pak? Jadi hari ini itu sebenarnya surat yang dilayangkan, karena kemarin juga pada saat itu surat diantar, kemudian saya dimintain untuk yang ini ABC. Itu hari ini itu ada yang dipanggil itu 10, yang hari ini itu 8 orang, besok itu 2 orang Mas Haji. Baik. Yang dipanggil ini Pak, itu dalam investasi itu perannya sebagai apa Pak? Perannya sebagai pengatur, arranger pengerangnya. Arranger. Iya. Oke, baik. Apakah Satu orang yang bernama IP, ya, itu pada saat itu menjadi ketua BMT. oh begitu. Iya. Oke. Berapa rincian kerugian mereka masing-masing Pak? Karena ini arranger, tentu mereka membawahi anak buah ya. Oh begitu. Iya, tentu anak buah. Itu MM-an semua Mas. Oke. Kecuali saya yang menyetorkan dana 80 juta itu saya. Ya. Jadi Saya di luar arranger dipanggil oke. dia. Jadi investor yang kecil-kecil ini bisa dikatakan memakai nama arranger ini Pak ya? Begitu? Iya, iya. Oke, baik. Arranger yang melakukan Baik, perjanjian itu arrangernya. Ya. Ya. Pak Zaini, untuk pihak penggagas atau penyelenggara seperti direkturnya Adiansah, kemudian komisaris utama Yusuf Mansur, dan juga pihak BMT sebagai pengumpul dana jamaah, itu apakah ada kemungkinan dipanggil dan kapan Pak? Kalau dipanggil pasti mereka dipanggil Ya. ya, karena ini suatu kejadian itu ada rentetannya. Rentetan dari mulai berceramah, kemudian mengajak ke Kalimantan, kemudian mengeluarkan proposal atau brosur dan seterusnya. Tentu di sana ini adalah suatu kejahatan yang menurut saya adalah suatu kejahatan yang sudah tersusun rapi. Jadi ada dader intelektualnya, kemudian ada pelaksananya, kemudian ada membantunya, kemudian ada turut sertanya. Nah, mudah-mudahan institusi Polri ini dengan bisa membuka terkait dengan tindak pidana ini, Mas. Baik. Iya, dan itu saya yakin mampu. Ya. Gitu. Oke. Iya. Oke, selanjutnya Pak, Yusuf Mansur ini kan sebagai komisaris utama Ya. dan juga sekaligus yang berpresentasi di dalam Masjid Darussalam Pak ya, Ya. dan juga yang membawa nama Adiansah. Nah, jika ini bisa terbukti tindak pidana penipuan, apakah Yusuf Mansur itu terjerat juga Pak? Ya, terjerat, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Baik. Kan ini satu kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang, masing-masing orang itu perannya berbeda-beda, kan begitu? Ya. Baik, kerugian total dari investasi ini kan kurang lebih 50 miliar ya Pak ya? Kurang lebih Ya. yang tercatat itu 46 karena kan miliar. sudah Baik. ada yang dipulangkan Ya. ya. Itu kan sudah lama juga Pak kejadiannya Pak. Apakah ada kemungkinan Pak uang yang terkumpul itu bisa terlacak kemudian mungkin dilakukan penyitaan dari pihak-pihak terkait, dan juga apakah mungkin bisa dikembalikan dana-dana investasi ini kepada para investor Pak? Terkait dengan pelacakan dana-dana itu kita serahkan kepada Mabes Polri, kemudian ATK, kemudian Gubernur Bank Indonesia maupun BI, Mas.
tentu ada catatan-catatan di sana. Kemana uang masuknya, kemana keluarnya, di mana. Baik. Harapannya Pak Zaini terkait tindak lanjut dari Bareskrim saat ini, Pak? Terkait dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh Bareskrim saat ini, harapan saya adalah tindak pidana ini terungkap dengan gamblang dan bisa menyelesaikan masalah dengan sejernih-jernihnya. Jadi tidak ada lagi nanti yang dirugikan, Mas. Masyarakat juga merasa puas ketika ini Mabes Polri bisa mengungkap perkara ini. Karena ini kan sudah menjadi keresahan umat, Mas. Itu. Baik, jadi harapan Pak Zaini kasus ini bisa terungkap secara terang benderang, dan siapapun yang terlibat ini menerima hukuman yang ini ya sesuai hukum yang berlaku gitu, Pak ya? Iya, ini tidak ada tebang pilih. Ya. Harapan saya tidak ada tebang pilih. Artinya siapapun yang melakukan tindak pidana di dalam negeri kesatuan Republik Indonesia ini, apakah dia tukang sapu, apakah dia ustadz, apakah dia pengusaha atau dan lain-lain sebagainya, mempunyai di mata hukum itu sama. Jadi kalau mereka melakukan tindak pidana, tentu ya mereka harus mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Begitu. Baik, Pak Zaini, pesan kepada investor-investor lain yang saat ini juga berharap kasus ini segera terungkap dan terusut, Pak. Jadi gini, pesan kepada investor yang lain yang saat ini sudah ada yang bergerak dan belum ada yang bergerak. Jadi ketika mereka punya hak, mereka pernah menyetorkan uang ini untuk investasi, jangan takut. Ungkap itu kejadian yang sebenar-benarnya, jangan dikurangi, jangan dilebihi. Biar nanti polisi bisa bekerja sama dengan secara profesional. Baik. Baik, saya kira cukup dari saya, Pak Zaini. Terima kasih, selamat berjuang Pak Zaini. Semoga terkait dengan tindak lanjut dari Bareskrim ini ada hasil yang positif, dan juga siapapun yang terlibat ini bisa dihukum secepatnya, Pak Zaini ya. Baik. Baik. Saya mohon doa juga kepada para netizen dimanapun bisa dilihat video ini, dimanapun bisa didengar. Saya mohon doanya agar pengungkapan perkara ini bisa berjalan dengan lancar. Baik. Dan ya, yang bersalah harus dihukum sesuai dengan perbuatannya yang setimpal gitu. Baik, terima kasih Pak Zaini dan Pak Sundar. Sip. Ya.